Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Hazin akan menjelaskan tentang PPT yang sudah disusun yang untuk tugas PS kemarin. Yang mana judul PPT di sini yaitu entusiasme atau spirit, yang artinya semangat. Semangat di sini pasti teman-teman itu udah tahu semangat yang kayak apa yang harus dilakukan. Nah, di sini menurut Hasibuan, semangat adalah keinginan dan kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaannya dengan baik serta disiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Nah, maksud dari pengertian tokoh barusan yaitu semangat adalah suatu unggulan ataupun keinginan yang ingin dicapai yang akan melakukan sesuatu yang keinginan tersebut itu udah dicita-citakan, harus mempunyai semangat yang tinggi. Agar kenapa? Di sini mempunyai hasil kerja yang maksimal untuk mendapatkan keinginan yang dilakukan tersebut. Mungkin itu. Dan di sini di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan. Mohon maaf ya karena Al-Qur'annya suratnya kan cuma artinya yang mana dalam Al-Qur'an dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Nah, maksud di sini dalam arti ayat Al-Qur'an itu manusia yang berusaha, yang mempunyai semangat ataupun mempunyai keinginan yang ingin dicapai melalui cita-cita ataupun suatu cita-cita ataupun keinginan yang ingin dicapai itu harus melakukan usaha yang mana udah tertera dalam ayat arti Al-Qur'an disebut di sini akan memperoleh hasilnya, tidak akan sia-sia. Ada hadis juga di setiap sekolah pasti ada hadis, potongan sedikit hadis yang berbunyi tentang manjadu wajadu. Siapa yang gimana artinya? Barang siapa ya? Nah, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Mungkin itu arti potongan hadis yang mana kalau dikaji mempunyai banyak makna. Yang contohnya dari kita ngambil dari diri sendiri ataupun teman kelas kita ya, sebagai semester 6 ini kan harus mempunyai semangat yang mana bisa menyusun judul agar bisa di-ACC kan, meskipun ditolak ataupun nggak diterima oleh DPA sama Kaprodi, itu harus mempunyai kesemangatan untuk mengubah ataupun merenovasi hasil judulnya yang ditolak. Jadi seperti itu. Faktor permasalahan hilang semangat yang pertama, merasa tidak ada hasil sama sekali. Nah, setelah ngambil judul yang barusan dari mengajukan judul ataupun mencoba judul kepada DPA ataupun Kaprodi ditolak, tapi karena ada penolakan dari DPA sama Kaprodi tersebut, itu merasa tidak ada hasil sama sekali. Intinya kayak udahlah menyerah, gimana orang nyetor judul pertama kali langsung ditolak, mungkin itu. Dan yang kedua, terlalu memikirkan kesalahan kesalahan sudah terjadi, dipikirkan terus, jadi gak memikir gimana biar bisa evaluasi hasil judul yang ditolak oleh DPA sama Kaprodinya. Jadi malah menyerah, intinya pada semangat itu, malah gak semangat. Nah, yang kedua, tidak yakin. Setelah mereview hasil judul yang ditolak sama DPA sama Kaprodi, itu tidak yakin hasil review judul yang ditolak tersebut. Jadi gimana? Ini kok nggak yakin ya, pasti ditolak lagi. Jadi yang kedua, bekerja tidak tahu waktu. Ini menunda suatu pekerjaan. Nah, dan membandingkan dengan orang lain. Nah, di sini faktor permasalahan hilangnya semangat yang jelas ini membandingkan dengan orang lain. Apalagi kita sebagai
anak dari orang tua, kalau misalnya dibandingkan dari orang lain ataupun dari anak sepupunya saudara ibu sendiri, itu pasti kayak oh kok dibandingkan gini, pasti kayak hilang batas semangat. Yakin kan? Pasti kan seperti itu. Nah, terus yang paling berat di sini tidak ada dukungan dari orang tua. Misalnya nih, mau kuliah. Nah, mau kuliah tadi kan tentang judul skripsi, sekarang mau kuliah, mau melanjutkan pendidikan. Tapi seorang anak itu mempunyai keinginan ataupun mempunyai prestasi yang ingin dikembangkan dalam melanjutkan pendidikan ya. Itu padahal seorang anak tersebut mempunyai prestasi yang sangat bagus dan pintar sehingga mendapat beasiswa, tapi dari orang tua juga ada dukungan sehingga anak tersebut mempunyai patah semangat ataupun lah kok gini, padahal kan ini bagus mempunyai dukungan dari orang tua. Gitu. Nah, di sini catatan ringkasnya ataupun rangkumannya. Yang pertama, jangan pernah hilang semangat karena ucapan orang-orang sekitar. Nah, jelas dong, apalagi di desa. Ya kan? Apalagi di desa, bahwasanya ngapain? Apalagi seorang di desa, apalagi dan perempuan. Ngapain sih kok kuliah, kok melanjutkan pendidikan? Pasti kan di dapur, kan pasti itu kan? Nah, sebagai kita akademis ataupun sebagai pelajar, kita harus mempunyai rasionalis yang lebih tinggi agar tidak patah semangat karena ucapan orang-orang sekitar. Yang kedua, meyakini bahwa apa yang sedang dilakukan akan mendapatkan hasil yang bagus. Nah, jelas dong, kata tadi hadis ataupun ayat Al-Quran yang dijelaskan itu barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasilnya. Nah, yang ketiga, jangan pernah mengabaikan kegiatan yang kecil padahal mempunyai dampak besar. Nah, kalau ini biasanya kegiatan itu apa ya, tidak menganggap memberi manfaat, padahal kegiatan yang kecil tersebut memberi manfaat ataupun dampak kepada diri kita ataupun masyarakat sekitar. Jadi kalau mengabaikan itu kayak nggak berguna. Dan yang terakhir, yakin terhadap diri sendiri, mempunyai kesemangatan ataupun keinginan yang tinggi disertai keyakinan dan dukungan dari orang di sekitar ataupun keluarga, teman ataupun siapa namanya. Jadi harus mempunyai yakin terhadap diri sendiri yang kuat agar keinginan ataupun pencapaian kita yang diinginkan agar tercapai, mungkin begitu. Jadi ini ada cuplikan video yaitu tentang ini menjelaskan maksudnya video barusan. Meskipun orang ngomong jelek ataupun nggak memberi dukungan yang kayak tadi, seorang perempuan yang ada di desa itu ngomong yang tidak meyakinkan, memberi patah semangat kepada diri kita sendiri, itu tetap tenang, jangan patah semangat. Kan di sini videonya gitu kan? Ya, silakan diputar. Tetap tenang, jangan panik, kita akan menang. Jadilah orang yang penuh cinta, jangan membenci, ikuti impianmu, cintai dirimu, cintai orang lain, ini pertarungan dalam hidupmu. Jangan biarkan orang lain memerintahmu, abaikan para pembencimu. Nah, itu cuplikan sedikit video tentang jangan pernah patah semangat untuk melakukan suatu kegiatan yang mempunyai keyakinan yang tinggi. Mungkin seperti itu dari penyampaian saya ataupun keterangan saya yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf sekali lagi apabila ada ucapan yang salah ataupun yang tidak enak yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya pembahasan dari Hasin tadi tentang semangat. Masih semangat kan untuk materi kedua? Dan kita sambut Muhammad Mujibur Rahman.